Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 5 Agustus 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa syukur, doa berkat, dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Matius menulis bahwa setelah peristiwa kematian Yohanes Pembaptis, orang yang sungguh dikasihi Yesus lalu pergi ke tempat sunyi. Sisi kemanusiaan Yesus pun tentu sungguh merasakan kehilangan atas meninggalnya Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus tidak membiarkan dirinya larut oleh perasaan duka cita. Ketika orang banyak datang kepadanya, dia tetap berkarya karena belas kasihannya kepada orang banyak itu. Dia sungguh mempraktikkan ajarannya, yaitu menyangkal diri dan melayani orang-orang yang datang kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berhadapan dengan orang banyak yang datang mendengar pengajarannya, Yesus tentu tidak menghendaki agar mereka mati kelaparan. Ia kemudian mengingatkan kepada para muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Dan mengajak para murid untuk sungguh percaya pada kuasa Allah sendiri, pada kuasanya. Yesus kemudian melakukan mujizat penggandaan roti.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk merefleksikan dua hal berikut ini. Pertama, mari kita selalu mensyukuri kasih dan kebaikan Allah yang terus Ia anugerahkan dalam hidup dan karya kita setiap hari. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita dalam segala keterbatasan dan kerapuhan manusiawi kita. Kasih-Nya kekal untuk setiap kita. Allah selalu menunjukkan belas kasih-Nya yang begitu besar dan mendalam agar kita dapat mengalami dan merasakannya. Yang kedua, belas kasih Allah hendaknya mendorong kita untuk sadar, bertobat, dan berbuah dalam Kristus. Kasih Allah harus memampukan kita untuk meninggalkan zona nyaman kita demi meneladani Kristus yang penuh kasih. Apapun hidup dan panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, janganlah membuat kita menjadi sombong atau ingat diri, tetapi kita harus siap berbagi dengan sesama. Seperti Tuhan yang menaruh belas kasih kepada orang banyak yang mengikutinya, kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang miskin, terlantar, dan menderita. Saudara-saudariku yang terkasih, apapun situasi yang kita alami dalam hidup ini, jangan pernah lupa untuk bersyukur atas kasih dan kebaikan Allah yang telah kita terima, dan jangan pernah menghalangi kita untuk terus berbuat kasih. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.